Sesaat lagi Anda akan menyaksikan wawancara khusus Karni Ilyas bersama Bahlil Lahadalia dipersembahkan oleh setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita kedatangan tamu yang tidak asing bagi pemirsa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kalau nggak salah. Kadang-kadang saya lupa namanya, unik. Ini bagi saya nggak orang asing. Teman lama, dulunya satu komunitas juga, nggak enak disebut namanya. Tapi yang jelas komunitas Kongko-Kongko. Itu zaman sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri, beliau nahan diri. Jadi saya nggak tahu apa karena sibuk atau memang jaim gara-gara udah jadi menteri. Jadi ya kita terima saja. Teman kita kalau naik pangkat itu udah pasti jarang gitu kita. Itu udah hukum alam. Atau tambah kaya juga. Itu akan bikin susah ketemu sama teman yang sama-sama melarat. Lah malam ini dia hadir di sini. Kenapa? Karena tiba-tiba yang saya sebut meteor dari Papua. Gimana agak meteor? Aktivis, cuma pernah jadi bendahara DPD Golkar Papua. Terus tiba-tiba mengumumkan bahwa dia sudah bukan Golkar lagi. Udah berhenti dari Golkar. Dan sekarang muncul lagi mau jadi ketua umum. Ini mimpi atau apa? Tapi kalau kita bilang mimpi, di balik jasnya itu udah selampainya udah kuning tuh. Tadi juga ada pengawalnya. Pengawal padahal DPP Golkar juga. Kuning juga bajunya, jadi ini tanda-tanda atau apa. Tapi yang jelas, untuk jadi ketua Golkar itu mayoritas DPD harus setuju dan didukung oleh organ-organ underbownya Golkar. Ditambah lagi ada Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pembina. Tiga-tiganya itu sampai hari ini menolak untuk munaslup. Ini gimana caranya jadi ketua Golkar kalau begini kondisinya? Tapi yang jelas saya bisa pastikan untuk jadi ketua umum Golkar ini Pak Jokowi nggak akan cawe-cawe, karena dia terserah aja sama internal Partai Golkar. Jadi saya kepingin sekarang ceritanya apa ini yang terjadi? Apa ini direstui presiden atau malah disuruh presiden? Atau presiden memang abstain? Persilakan calon ketua umum Golkar untuk menjelaskan. Jadi
Makasih Bang Karni. Ini abang saya udah lama nggak pernah jumpa, tapi malam ini kita di bawah kursi pesakitan di Bang Karni. Tapi Bang Karni, saya mohon maaf sebelumnya. Saya harus menyampaikan awal dari statement saya waktu kami melakukan diskusi ringan dengan beberapa pemret. Di situ saya mengatakan bahwa dengan melihat perkembangan partai-partai dalam menjelang pemilu, suka atau tidak suka, kita melihat ada tren penurunan daripada elektabilitas Partai Golkar yang tadinya double digit menjadi single digit. Bahkan dalam survei terakhir dari LSI Jayadi itu 6%. Kemudian kalau turun lagi bisa nggak lolos parliament threshold. itu yang kita tidak inginkan, Bang Karni. Itu yang tidak kita inginkan. Kemudian dalam diskusi tersebut saya juga menyampaikan, sebagai kader yang pernah merasakan berproses, ditempa, didoktrin berpikirnya tentang karya kekaryaan, pasti merasa terpanggil, baik diminta maupun tidak diminta, dalam konteks pengabdian kepada negara lewat instrumen partai. Termasuk saya. Namun harus juga kita mengerti betul bahwa Partai Golkar ini bukan partai yang baru. Dia mempunyai kaidah, norma, standar, aturan yang disebut dengan mekanisme. Kita tidak bisa berpikir tiba saat tiba akal. Karena itu saya mengatakan bahwa biarkanlah itu berproses secara mekanisme organisasi partai. Di mana mekanisme partai itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada PO, ada institusi-institusi pengambilan keputusan. Norma itulah yang harus menjadi rujukan dalam proses, baik dalam konteks transisi kepemimpinan internal partai maupun dalam konteks untuk bagaimana merumuskan arah kebijakan partai. Tujuannya hanya satu. Partai Golkar ini, Bung Karni, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa ini salah satu partai yang terbesar dan mempunyai pengalaman dalam proses sejarah bangsa. Tertua malah. Tertua malah. Golkar dicanangkan waktu itu sejak zaman Orde Lama, Bung Karno. Lewat kino-kino itu. Kemudian Pak Harto mengeksekusi dan dia berkuasa selama 32 tahun. Setelah itu pasca reformasi, Golkar pun masuk survive, bahkan pernah menjadi partai pemenang pemilu. Dalam benak saya sebagai mantan aktivis, bahwa dalam dinamika perkembangan itu saya melihat Golkar sebagai salah satu partai rumah besar bagi seluruh komponen bangsa yang dari latar belakang agama, suku. Dan dalam sejarahnya, Golkar telah mampu memperlihatkan karyanya sebagai doktrin daripada karya kekaryaan untuk menjaga keutuhan bangsa dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembangunan bangsa. Hampir semua kabinet, hampir semua proses pemerintahan, Golkar selalu mewarnai dinamika itu, Bung Karni. Maka tidaklah berlebihan kemudian kalau saya katakan bahwa setiap kader Golkar akan merasa ikut bertanggung jawab dalam rangka bagaimana mempertahankan eksistensi Golkar lewat peningkatan elektabilitas tersebut. Tetapi kita tidak boleh, Pak Karni, asal-asalan, harus lewat mekanisme. Nah, terkait dengan dinamika yang terjadi, munaslup atau tidak munaslup, saya itu bukan orang yang dalam struktur, Pak Karni. Iya, jelas. Saya bukan orang dalam struktur. Yang tahu untuk melakukan munaslup atau tidak munaslup adalah DPD 1 dan pengurus. Ada acuannya. Munaslup bukan suatu haram karena ada di anggaran dasar. Kalau tidak salah pasal 13, tolong saya dikoreksi kalau itu tentang keanggotaan. Jadi saya pikir tinggal dilihat aja. Kalau memang kita ingat terbiasa pakai aturan, Pak Karni. Tidak mungkin kita mau masuk rumah lewat jendela atau pintu belakang. Kita sebagai orang timur tahu etika, tahu adat, tahu menghargai yang punya rumah. Sekalipun kita tahu cara masuk rumah lewat jendela atau lewat pintu belakang, tapi orang tua kita di timur tidak pernah mengajarkan kita itu. Jadi istilah intinya adalah Pak Karni, mekanisme organisasi harus menjadi acuan
dalam pengembangan tersebut. Ya, tapi bagi saya ada itu istimewa loh. Yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Bayangin, dari DPD Golkar bekas aktivis diangkat jadi menteri investasi. Bahasa Inggris gak bisa. Bagaimana mengundang investasi? Lah, jadi bukan gak mungkin juga jadi ketua umum Golkar itu, bukan gak mungkin. Gak lewat belakangnya, gak lewat jendela, lewat atap dia. Jadi bukan tak mungkin, makanya saya berani undang. Kalau ini mimpi doang saya nggak berani undang. Malu-malu itu nih. Karena Bang Karni sudah mungkin melihat beberapa pengalaman-pengalaman kali ya. Keanehan-keanehan. HIPMI harusnya 3 tahun dibuat 4,5 tahun. Iya. Gitu Bang Karni. Banyak yang ganjil-ganjil lah. Jadi itulah. Sekarang saya ingin tanya tentang kinerja, ya kan, untuk jadi ketua umum. Kalau kinerjanya ya gak ada apa-apanya, pada percaya. Yang Munaslup pada percaya mau ngangkat jadi ketua umum. Sebagai menteri investasi, apa prestasi yang sudah dicapai? Bang Karni, saya sedikit sebelum menjawab itu saya sedikit menceritakan tentang, mohon maaf karena saya orang kampung. Udah tahu. Selalu orang a priori kepada saya. Selalu orang underestimate. Ketika saya mau menjadi ketua umum HIPMI, Bang Karni, hampir semua sejagat bangsa ini tidak percaya kalau saya mau jadi ketua umum HIPMI. Karena yang mau jadi ketua umum HIPMI itu kalau bukan anak jenderal, anak konglomerat, harus anak menteri. Anak konglomerat, saya itu kan anak konglomerat. Alhamdulillah, saya memenangkan kompetisi itu. Pada saat menang kompetisi, banyak juga meragukan, bisa membawa HIPMI enggak? Bisa HIPMI survive enggak? Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, bukan hanya bisa membawa HIPMI, kita perpanjang itu masa jabatan HIPMI. Dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun, dan itu baru pertama Bang Karni. Tidak melanggar konstitusi, tidak lazim, tapi dibenarkan mekanisme terkait dengan investasi. Begitu saya 1 September itu saya munas Bang Karni, munas HIPMI. Kemudian alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Pak Jokowi, lewat Pak Jokowi mengangkat saya jadi anggota kabinet. Waktu itu jangankan orang Pak Karni, saya pun hampir tidak percaya diri. Jujur ini. Karena begitu disuruh untuk mengurus investasi, itu kayak gempa bumi kenal di saya. Karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri. Saya punya jaringan di luar negeri tidak sebaik teman-teman saya yang lain. Tapi saya percaya diri bahwa satu ketika saya mulai merasakan bahwa ini adalah pengabdian. Dan kalau memang ini jalan Allah, Allah akan membukakan kemudahan. Apa yang terjadi Bang Karni? Begitu saya menjadi kepala BKPM, kemudian 2020 itu COVID. Tapi kita mampu melakukan investasi sekitar 808 triliun. 2021 kita berhasil menyelesaikan investasi 901 triliun. Targetnya 900 triliun. 2022 Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.200 triliun. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan 1.207 triliun. Jadi di satu sisi Pak Presiden memerintahkan kepada saya Bang Karni, Mas Bahlil, mengurus negara tidak boleh hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dia mengatakan kepada saya, memerintahkan harus membangun investasi harus berkualitas. Ciri daripada investasi yang berkualitas itu adalah harus investasi antara Jawa dan luar Jawa berimbang. Menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Harus kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha daerah. Orang daerah harus jadi tuan negeri sendiri. Apa yang terjadi Bang Karni? Alhamdulillah sekarang, sejak 2020, kuartal ketiga sampai dengan sekarang, investasi luar Pulau Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi di Jawa lebih banyak. Bukan karena saya orang luar Jawa, tapi karena political will Pak Presiden Jokowi yang meminta kepada kita untuk membuat kebijakan yang konstruktif dan berkeadilan. Hal-hal yang lain saya pikir menyangkut dengan hilirisasi. Bayangkan Bang Karni, begitu saya baru masuk 4 hari jadi anggota kabinet, itu kayak saya kena petir juga.
diminta oleh Pak Luhut untuk menyetop ekspor nikel. Nikel. Tanpa ada surat keputusan. Tapi kemudian mampu kita merumuskan, memformulasikan, dan kita hentikan itu. Biji nikel. Dan waktu itu Bang Karni, nikel kita, ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, 2020 ekspor kita hampir 30 bilion US dollar. Jadi itu adalah arah kebijakan. Dan biarlah rakyat yang menilai saya berprestasi atau tidak. Tapi rasanya Bang Karni, insya Allah tidak bermaksud berlebihan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kami, lewat KPI yang terukur, kami alhamdulillah lewat tim Kementerian Investasi kita bisa lakukan. Bukan karena menteri yang hebat, enggak. Timnya yang hebat. Tapi itu tergantung dari leadership kepemimpinan. Karena pemimpin itu sejatinya adalah leadership. Demikian Pak Karni. Ya, tapi menurut Faisal Basri, ekspor nikel itu walaupun sudah di smelter, dari 95% ekspor kita itu seluruhnya ke Cina. Dengan harga dibanting. Di Cina itu harganya 800-an kalau nggak salah. Kita patok jadi 34. Dan itu berlaku 30 tahun. Tanpa pajak. Jadi yang kaya oleh nikel itu menurut pakar ekonomi Faisal Basri. Kalau saya kan nggak pakar ekonomi. Pakar nggak jelas. Lah, menurut pakar ekonomi, yang kita bikin kaya itu cuma Cina. Bukan bangsa kita. Karena dari itu katanya cadangan kita itu 25% dari cadangan dunia. Dan itu hampir semuanya ke Cina. Lah, yang tadi dilarang biji nikel kan, itu pun ternyata masuk juga ke Cina 5 triliun dari data bea cukai Cina. Bea cukai kita nggak ada ekspor. Di bea cukai Cina ada impor dari Indonesia. Ini gimana? Jadi saya sekaligus menyampaikan dan meluruskan informasi ini Bang Karni. Jadi gini Bang Karni, yang menguasai IUP, Ya. IUP dulu nih Bang Karni, ada dua. Kalau kita bicara nikel itu ada dua fase. Ya. Satu adalah IUP yang menguasai pertambangan, satu adalah industrinya. Ya. Kalau IUP Bang Karni, 80% IUP itu dikuasai oleh BUMN dan pengusaha nasional. 20%-nya itu asing. Ya. Yang kedua, begitu penyetopan ekspor nikel, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan agar pemegang IUP 80% yang milik anak-anak Republik dan BUMN ini mampu tersalurkan di industri. Ini kebalikan Bang Karni, industri nikel, smelter nikel itu dikuasai 85% oleh asing. Termasuk dalamnya adalah China. Kenapa itu dilakukan Bang Karni? Ini harus menjadi introspeksi kita semua. Sebab apa? Yang membiayai smelter nikel ini Bang Karni, itu hanya asing. Ya mampu. Ya, perbankan Presiden Indonesia yang mampu melakukan proses pembiayaan itu hanya dari investasi asing. Jadi perbankan nasional kita itu belum memberikan suatu kebijakan untuk itu. Nah kemudian China salah satu investor yang berani untuk melakukan investasi itu Bang Karni. Nah kalau pertanyaan bahwa kita cuma $34 dan ekspor $80, dihitung begini Bang Karni caranya. HPM kita ini 1,8 itu 43 sampai $45. Jadi itu tergantung kadarnya Bang Karni. Iya, iya. Kemudian pajak ekspor itu sekitar 15%. Kemudian kos logistiknya Bang Karni sampai ke Cina itu bisa 13 sampai dengan $15. Kemudian masa sih orang trading nggak boleh dapat profit? Jadi jangan dilihat kacamata seolah-olah bahwa harga ekspor $80, kemudian dalam negeri hanya $45. 34 lagi. Gimana Pak? $34. Kalau NI 1,8 bukan 34. NI di bawah. Oh, iya. Jadi ada kadar-kadarnya, ada kadar-kadarnya. Kadar bawah. Jadi menurut saya ini hanya persoalan bisnis to bisnis murni.
Nah, kenapa itu dilakukan pelarangan untuk ekspor? Agar smelternya dibangun nasional. Tugas kita Bang Karni sebenarnya satu. Perbankan nasional harus mau memberikan kredit bagi pengusaha-pengusaha nasional dalam membiayai smelternya. Gimana mungkin ada orang muka seperti saya Bang Karni membangun smelter, satu smelter, satu line untuk nikel itu 250 juta US dollar. Kalau 4 line itu 1 billion US dollar. Perbankan nasional kita equity-nya harus 30-40%. Bagaimana mungkin? Jadi ini introspeksi untuk kita semua. Nah, terkait dengan Cina saja ada juga soalnya Bang Karni. Ini kan DHE sebenarnya, dana hasil ekspor. Secara logika saya pikir Bang Faisal akan mengerti betul. Kredit di luar negeri. Oke? Begitu dia ekspor Bang Karni, pendapatannya harus menyelesaikan dulu kewajibannya. Cicilan pokok dan bunga. Yang masuk ke dalam negeri itu 30%. OPEX dan profit. Sementara kewajiban-kewajiban dia yang dia bayar atas dasar pinjaman luar negeri harus selesaikan. Nah, bagaimana caranya agar itu masuk dalam negeri semua? Gampang aja Pak Karni. Sekarang kita sama-sama kroyok perbankan nasional kita, karena itu bukan domain presiden untuk mengintervensi perbankan karena dia independen, agar mau membiayai kredit smelter di Indonesia. Insya Allah itu akan clear untuk masuk di negara kita. Ya, jangan keluarkan lagi obligasi pemerintah supaya bangga proyeknya nggak obligasi, supaya proyeknya memberi kredit kepada pengusaha. Mungkin itu salah satu tugas dari partai politik kali ya untuk berkolaborasi. Iya dong. Kalau barang itu bagus, itu bisa paten juga Bang Karni. Iya, makanya ketuanya harus ganti. Kita lihat dulu pemirsa. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan obrolan nongkrong kita. Karena dulu nongkrong jadi masih obrolan nongkrong. Tadi dikatakan oleh Bu Bahlil bahwa target investasi kita tiap tahun malah naik. Tapi fakta di lapangan itu enggak sedikit pabrik yang tutup. 2 hari yang lalu saya cek Cikarang, Bekasi ke atas itu pabrik tekstil garment itu lebih dari 50% yang tutup. Mau Korea ke, mau dari China ke, dan ribuan karyawan tekstil itu nganggur. Walaupun kita tidak terkena, mengakunya tidak terkena resesi, tapi kerasa sekali di masyarakat bahwa tingkat pendapatan rakyat itu sangat parah, sehingga eksesnya banyak yang bunuh diri, banyak yang kena pinjol aja jutaan orang di Jawa Barat, di Jakarta. Padahal semua tahu pinjol itu dalam sebulan bunganya bisa 100%. Dan habis itu yang minjam diteror. Kita yang nggak minjam pun kadang-kadang kena teror juga. Karena nomor kita dikasih oleh yang minjam. Dan kemudian juga kekerasan di rumah tangga. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, bapak bunuh anak, atau anak bunuh orang tua. Ini benar-benar saya, mungkin kalau ditanya saya tuh pakar apa, ya pakar kriminal kali. Karena dari dulu mengamati kriminal itu. Kenapa kriminal meningkat? Karena pendapatan rakyat bawah itu jeblok sejebloknya.
Dulu orang di kampung saya itu biar miskin kayak apa tidak akan meminta, dikasih pun menolak. Sekarang iya semuanya kepingin dikasih sekarang. Apa yang terjadi di bangsa kita? Sementara dibilang tadi investasi meningkat, PDB meningkat, yang juga dituduh oleh pakar ekonomi yang meningkat itu PDB siapa? Hanya 1, 2, 3, 4 orang, rakyat banyak enggak. Jadi bagaimana kita memperbaiki bangsa ini ke depan? Sebagai calon ketua umum partai besar, saya kira harus punya solusinya. Bang Karni, saya harus mengatakan bahwa pertama dalam posisi saya sebagai Menteri Investasi, itu kita mengurus investasi sektor real di luar sektor keuangan. Ini dulu. Ya. Karena kalau saya bicara tentang pinjol, itu nanti saya akan berbicara melampaui batas kewenangan yang ada pada saya. Enggak, pinjol itu akan akibat. Oh, akibat, oke. Yang kedua, arah kebijakan negara ke depan sekarang itulah didorong pada sektor hilirisasi. Hilirisasi ini memang padat modal, padat teknologi, Bang Karni. Dampaknya apa? Lapangan pekerjaan yang tidak maksimal. Sementara yang tadi Bang Karni menyampaikan, beberapa pabrik-pabrik tekstil, sepatu, itu sebagian gulung tikar. Inilah padat karya. Ini padat karya Bang Karni. Saya tidak memungkiri itu Bang Karni, bahwa ada beberapa pabrik yang memang hengkang. Hengkang ini yang pertama itu diakibatkan karena pertama adalah, mohon maaf saya harus katakan ini Bang Karni, mohon maaf sekali. Kos produksinya itu semakin hari semakin naik. Akibat karena apa? Yang pertama adalah saudara-saudara kita yang memang buruh, ini harusnya kita harus duduk bisa satu paham untuk bagaimana tidak mengganggu proses produktivitas dan produksi. Di negara-negara lain itu dengan capex yang murah tapi stabilitas biaya harga upah buruh yang stabil, di Bangladesh, di mana-mana. Tetapi kita juga berpikir ada yang pergi tapi ada juga yang datang Bang Karni. Nah, apa rumusan kebijakan yang kami lakukan di Kementerian Investasi? Bukan sebagai calon ketua umum Golkar, andaikan pun itu ada, tergantung ada mekanisme gitu kan. Dan ada keajaiban. Ya, kita tidak tahu kan apa yang terjadi besok. Tuhan kan, kita tidak bisa menerka Tuhan gitu. Nah, apa yang kita lakukan adalah blending. Blendingnya bagaimana? Ada investasi yang padat modal, tapi bagian-bagian yang bisa kita padat karyakan, kita padat karyakan. Yang kedua, kenapa kita mendorong hilirisasi Bang Karni? Ini mendorong pemerataan pertumbuhan. Karena begitu hilirisasi dilakukan di daerah-daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Contoh Bang Karni, saya mau kasih contoh. Dulu Sulawesi Tengah Bang Karni. Orang tahu Sulawesi Tengah itu dulu hanya peta aja, mohon maaf dengan segala hormat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 7-8%. Sekarang. Bahkan tahun kemarin 9%. Maluku Utara Bang Karni. Kenapa Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya bagus, lapangan pekerjaannya daerah-daerah tercipta secara baik, penjual-penjual UMKM-nya bagus, nasi kuningnya bagus di situ, karena ada industri. Maluku Utara Bang Karni, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun kemarin Bang Karni itu 20% lebih. Kenapa itu terjadi? Karena industri, hilirisasi nikel. Di hampir semua wilayah yang ada industrinya tentang hilirisasi, itu hampir semua selalu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Apa yang saya mau sampaikan Bang Karni? Pertumbuhan ekonomi nasional itu kan terjadi karena ada konsumsi, investasi, spending pemerintah, ekspor impor. Nah, saya mau bicara sedikit tentang konsumsi. Konsumsi itu bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan, kalau ada kepastian pendapatan. Daya beli itu ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu terjadi karena lapangan pekerjaan Bang Karni. Lapangan pekerjaan itu terjadi, tidak mungkin kita dorong lewat PNS dan TNI Polri atau BUMN. Itu pasti lewat investasi. Artinya bahwa betul
ada terjadi sebagian PHK, tapi sebagian besar juga masuk. Dan itu saya pikir alur yang normal. Bagaimana gagasan ke depan ketika kondisi seperti ini? Gagasan ke depan itu adalah karena hilirisasi ini kan barang baru. Iya. Ya namanya seperti anak Bang Karni. Kalau kita baru lahir, tidak mungkin langsung lari Bang Karni. Jalan bertati-tati dulu. Setelah itu kita jatuh baru kita tahu, oh salah kita di mana. Habis itu baru bisa lari profesional. Itulah ibarat hilirisasi ini. Ke depan adalah kita belajar dari apa yang menjadi kekurangan kita. Makanya saya kuliah S3 Bang Karni sekarang. S3. Saya ambil S3 di UI. Mengagumkan. Saya mau tidak mau saya harus kuliah untuk mengkaji secara teoritis keilmuan. Jurusan. Apa yang keliru? Jurusan. Saya ambil tentang ekonomi, saya kajian strategis. Saya akan mengambil tentang hilirisasi yang berkeadilan. Kenapa itu dilakukan? Agar bagaimana kemudian hilirisasi itu tidak dimiliki hanya oleh pemilik modal. Itu maksud saya. Atau sekelompok kecil. Tapi hilirisasi ini terjadi manfaatnya untuk semuanya. Investor untung, rakyat di bawah untung, negara untung. Kajian ini harus kita lakukan secara bersama-sama, secara komprehensif. Kita nggak usah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Negara kita ini terlalu banyak wacana, terlalu banyak konsep, tapi sedikit eksekusi. Tapi saya harus jujur mengatakan, saya bersyukur menjadi menteri di era presiden saya Jokowi. Berani memutuskan daripada berani mewacana. Bahwa ada kekurangan, itu oke kita akui. Tapi kapan kita tahu kekurangan kita kalau tidak pernah kita memulai? Dan saya pikir pimpinan-pimpinan partai politik ke depan harus juga memikirkan ini bagian daripada perjuangan bangsa. Karena esensi daripada kehadiran sebuah negara itu adalah kesejahteraan, independensi, dan kewibawaan. Instrumen perjuangan adalah partai politik. Nah kebetulan saya kader Golkar, disitulah esensi tentang konsep karya kekaryaan itu. Nyambung ya. Luar biasa. Saya jadi yakin sekarang bahwa Pak Jokowi itu tidak hanya senang sama Bung Bahlil ini hanya karena dia jenaka, tapi punya konsep yang gak kebayang sama orang lain. Dipikir selama ini Pak Jokowi itu suka ya lucu-lucu doang, memang lucu kan. Jadi kembali ke subjek kita tadi tentang banyaknya industri yang gulung tikar itu lebih kepada industri yang padat karya tadi, yang kosnya tinggi karena upah. Aduhnya kan begitu tadi itu, sehingga banyak yang lari sekarang. Selain upah Bang Karni, mohon maaf, selain upah ada ketidakstabilan. Mohon maaf seperti mogok, akhirnya produktivitas tidak maksimal. Tapi menurut saya itu nggak bisa kita salahin juga karyawan buruh, nggak bisa kita salahin 100%. Kita harus mencari formulasi yang tepat. Karena pengusaha, investor itu pasti butuh buruh. Buruh juga butuh investor. Kalau mereka ini berdebat terus, dua-duanya rugi. Iya. Saya kan pernah jadi karyawan Bang Karni. Jadi pengalaman empiris itu yang mencoba untuk mendorong saya agar ke depan kita bisa mencari solusi yang baik. Ya bukan aja rugi dua-dua aja. Tapi kalau perusahaannya tiba-tiba tutup, karyawannya yang nganggur semua. Iya, nganggur semua. Malah saya dengar berapa pekan lalu ada perusahaan Korea di daerah Bekasi juga yang tiba-tiba memberi libur sama karyawannya ke Pulau Seribu. Ketika karyawan dikasih libur panjang seminggu, itu semua aset pabriknya dijual. Karyawan balik, pabriknya udah nggak ada. Saya nggak tahu laporan ini harusnya kayak penaker kayak pasti harusnya udah ada masuk. Tapi itu keadaan karena mereka saya dengar lari sekarang tadi ke Bangladesh, Ya. ke Kamboja, Myanmar, negara-negara yang selama ini kita anggap terbelakang dalam industri lah. Bahkan
baju saya pernah saya buka-buka mereknya di punggung MS. Saya kira MS ini buatan Malaysia apa? Bangladesh. Tadinya mau bangga buatan luar negeri, ternyata luar negerinya Bangladesh yang lebih tinggi buatan Indonesia dong harus. Tapi Indonesia rupanya nggak produksi baju lagi. Industrinya, tailornya masih produksi. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi Munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita malam ini. Tadi kita udah masuk ke padat karya, padat modal, sehingga ada kesan bahwa pengangguran justru tambah banyak, bukan? Dan akibatnya kemelaratan juga semakin, ini kesan umum ya. Tapi tadi udah dijawab bahwa itu tidak begitu faktanya, karena ada juga yang modal yang masuk, investasi yang masuk. Tapi saya ingin nanya, walaupun tidak ikut diurus karena udah di tangan Menko Invest Maritim, Menko LBP, soal mobil listrik Tesla yang Elon Musk. Pak Jokowi udah sampai datang ke pabrik Elon Musk, menemui Elon Musk, dan diterima langsung oleh si orang kaya itu. Tapi kita berharap dia nanam di pabrik mobil listrik itu di Indonesia. Ternyata dia nggak invest di sini, malah invest di Malaysia, bahkan India. Ini kenapa mereka nggak percaya? Padahal orang Indonesia itu lebih konsumennya dibanding Malaysia, nggak ada apa-apa ya Malaysia. Sini 270 juta. Ya bawa mobil di jalan, lihat aja itu tiap hari. Ini kira-kira apa kelemahan kita? Segencar itu kita punya lobby ya. Anwar Ibrahim nggak sampai ketemu sama Elon Musk, tapi Elon Musk masuknya di Malaysia. Kalau dia oke lah, dia punya populasi juga luar biasa. Ini kelemahan kita apa sebagai Menteri Invest melihatnya? Yang pertama Pak Karni, saya ingin mengatakan bahwa yang ditugaskan khusus untuk mengurus investasi Elon Musk, Tesla, itu adalah Menko saya, ya, Pak Luhut. Beliau itu adalah orang hebat yang punya hubungan jaringan yang sangat luar biasa, apalagi di Amerika dan China beliau punya hubungan itu. Dan waktu itu kami membagi kerja, saya mengurus Foxconn dan LG, Pak Menko saya itu mengurus Tesla. Karena mungkin Bapak Presiden tahu bahwa satu tamatan Papua yang nggak jelas, kalau jangankan urus Tesla, jalan Amerika aja nggak tahu, nah, gitu kan. Kalau Pak Luhut kan hafal ya? Hafal, pernah sekolah di sana. Sampai itu gang-gangnya pun insya Allah tahu, dengan beliau punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan sedikit yang saya tahu sedikit itu adalah Menko saya Pak Luhut lagi berangkat sekarang ke Amerika, yang salah satu agendanya adalah memfollow up apa yang pernah dikomitmenkan waktu itu oleh Elon Musk. Dan mengurus investasi itu adalah sebelum berakhir tidak ada kata titik, selalu koma.
Dan saya yakin dengan kemampuan Pak Luhut bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam konteks lobby. Yang kedua, harus kita juga tahu bahwa market di Asia Tenggara, populasi di Asia Tenggara itu, Pak Bang Karni, 43% dari 600 juta lebih itu ada di Indonesia. Dan kelas menengah, pertumbuhan kelas menengah ke atas kita sangat tinggi sekali. Menurut saya, secara makroekonomi, negara kita itu adalah salah satu negara terbaik di dunia, di mana pertumbuhan kita di atas 5,3% di 2022. Kemudian inflasi kita sekarang di bawah 4%. Neraca perdagangan kita surplus 27 bulan berturut-turut dengan neraca perdagangan kita, neraca bayar kita juga yang bisa terukur. Nah, terkait dengan Malaysia, yang saya tahu dia tidak membangun industrinya di Malaysia, tapi dia membangun dealernya, distribusinya di Malaysia. Dealer. Jadi bukan pabrik mobilnya. Karena menurut saya akan lebih efisien dia bangun di Indonesia. Kenapa? Karena 40% komponen mobil listrik itu adalah baterai. Dan Malaysia nggak punya cadangan bahan baku sebaik Indonesia dalam konteks untuk mobil. Dan ingat Bang Karni, untuk industri baterai mobil, negara di Asia Tenggara pertama yang membangun dan akan berproduksi di tahun 2024 bulan Februari adalah Indonesia, LG di Kerawang. Jadi feeling saya, intuisi saya sebagai mantan pengusaha dan menteri investasi yang selalu berdiplomasi dengan negara-negara tersebut termasuk Asia Tenggara, rasanya sih insya Allah itu untuk manufakturnya akan dibangun di Indonesia. Jadi di Malaysia itu adalah dealernya, mendealernya. Artinya kalau mendealer ini doang yang terjadi, kita beli mobilnya lewat Malaysia. Malaysia, iya. Tapi kan kita nggak bodoh. Kita BYD kita dari Cina di sini. Kemudian Hyundai kita bangun. Kemarin saya dari China, Chery membangun juga di sini. Ford itu juga akan membangun. VW akan membangun ekosistem baterai mobil. Jadi investasi kita untuk ekosistem baterai mobil Bang Karni itu tidak hanya dimonopoli satu negara. VW akan bangun di Indonesia. Ford akan bangun di Indonesia. Foxconn akan bangun di Indonesia. Jadi katakanlah terjelek, katakanlah Tesla juga mau main-main, ya bukan berarti kita hidup hanya karena Tesla Bang Karni. Kita harus punya pride, kita harus punya wibawa negara ini. Tapi kita harus maksimal. Dan sebagai wujud keseriusan pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi, Pak Luhut diutus oleh Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan ke luar negeri termasuk ke Amerika yang insya Allah akan melakukan komunikasi dengan Tesla. Bulan ini. Oh sudah berangkat kalau tidak salah. Sudah berangkat. Jadi kayak pemerintah lebih melihat bahwa ini si Mas ini lebih strategi bisnis saja sebagai pedagang. Kalau saya melihat hanya dagang aja. Ya strategi lah atau taktik. Seolah-olah agak kepingin kita supaya apa yang dia minta. Saya selalu berpikir begini Bang Karni. Karena mungkin saya dari kampung ya. Ini cara berpikir yang di luar kelaziman. Kita itu merayu investor, tapi kita harus punya harga diri. Tangan kita itu cuma sampai segini. Kita hanya bisa memberikan tangan kita sampai segini. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh jatuh kita. Iya. Negara ini, negara yang merdeka, yang berdaulat. Kalau memang satu jalan tidak bisa, kita bikin jalan yang lain. Begitu. Ya tapi mungkin kita juga harus introspeksi. Apa kelemahan dari kita sampai kok dia nggak mau melirik kayak gitu? Yang berdiplomasi teknis itu Pak Luhut. Ya. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab secara detail karena saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan Elon Musk yang melakukan interaksi langsung dengan Pak Luhut karena itu perintah Bapak Presiden. Kalau saya kan tahu diri Bang Karni, nggak boleh mengomentari sesuatu yang saya tidak tahu secara pasti. Nanti Pak Menko saya, habis ini saya telepon, Pak Menko perintah Pak Karni, saya menanyakan, dan saya akan melaporkan kepada Pak Karni dalam kurun waktu 1x24 jam. Nggak, saya mendengar begini, bahwa kita itu infrastruktur untuk chargernya
Kan itu bukan pom bensin kan, chargernya kan harus lagi ada apa Ya. pos-posnya lah. Ya. Dan itu di Pulau Jawa ini hanya berapa biji katanya. Sementara di Malaysia itu udah ratusan dia punya. Sehingga kalau dia bangun di Indonesia, penjualannya tidak akan, walaupun populasinya lebih gede ya, tapi penjualannya tidak akan sebanyak di negara yang infrastrukturnya jauh lebih memadai. Dengar nggak? Itu salah satu yang bisa menjadi alternatif. Tapi di pikiran itu, alasan itu digugurkan dengan realitas di Indonesia, di mana kita ini punya, dia mau jual berapa sih, berapa ribu unit sih per tahun di Malaysia? Paling tinggi 2.000, 3.000. Produksi kita mobil Hyundai, Ioniq, itu puluhan ribu per tahun. Nggak ada masalah itu dengan charger. Bahkan orang antri sekarang 8 bulan belinya. Harganya lebih mahal daripada Tesla. Terkecuali kita punya belum ada. Saya sendiri pakai mobil listrik. Dan itu chargernya cukup di rumah. Lebih murah lagi. Kalau charger di rumah per kilo, kan mobil listrik itu per kilo kalau bensin itu baik 1 liter 12.400. Kalau di rumah itu chargernya per kilo itu hanya 2.400 rupiah. Kalau dia di pompa bensin atau di pompa yang disiapkan oleh PLN infrastruktur itu berurut permen SDM itu 5.600. Dan itu alatnya kan nggak susah Bang Karni. Jadi menurut saya mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bang Karni, tapi ada fakta kemudian yang terbantahkan bahwa penjualan mobil Hyundai di Indonesia puluhan ribu per tahun, tapi tidak ada persoalan tuh dengan infrastruktur. Jadi nggak ada urusan pom baterai tadi lah. Ya, faktanya kita jualan terus. Sekarang kalau coba kita pesan di Hyundai, di pabrik Hyundai, inden 8 bulan. Harganya 800 juta, 700 sampai 800 juta lebih. Lebih mahal daripada Tesla. Tapi laku Bang Karni. Nggak ada orang bilang bahwa kami nggak punya cas-cas gitu. Nggak ada. Agak menarik fenomena ini. Iya fenomena. Kenapa? Mungkin ada 1-2 yang belum saya tahu, yang saya harus tanyakan kepada Menko saya. Taunya abis ini saya janji kepada Pak Karni, saya akan telepon Menko saya. Baik. Dari sisi investasi, kira-kira harapan kita ke depan bangsa ini, apa yang akan dilakukan Menteri Invest untuk lebih memajukan investasi? Bang Karni, cita-cita para founding father kita itu adalah bagaimana kesejahteraan, Dan keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Dan itu yang didengungkan menjadi tagline tema-tema besar dari sejak kita SD sampai dengan selesai kuliah. Sampai saya jadi menteri, tagline-nya nggak pernah berubah. Setelah saya melihat bahwa tidak ada cara lain, salah satu instrumen untuk negara kita menjadi negara maju adalah lewat penciptaan nilai tambah. Kita nggak bisa lagi terus-menerus melakukan ekspor bahan baku. Bahwa sekarang kita menuju ke nikel, iya. Tapi ke depan, bahan sumber daya alam kita harus mengurus kepada hilirisasi. Contoh, gas. Kita impor metanol. Kita impor LPG. LPG kita impor 6 juta sampai 7 juta ton per tahun. Kemudian boksit. Tahun ini kita tutup ekspor boksit. Koper kita kemudian tutup. Harus bangun hilirisasi supaya orang nggak lagi ribut. Dan menteri dan presiden yang berani untuk menutup ekspor itu cuma Jokowi. Ya fair aja, terlepas orang mau setuju atau tidak setuju. Bagaimana Freeport sekarang dipaksa untuk harus membangun smelter di Surabaya, di Gresik. Dan sekarang industri sudah bangun 70%. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Tidak ada negara di dunia ini yang dari negara berkembang menuju negara maju tanpa ada industrialisasi. Dan hilirisasi adalah kata kunci. Ke depan mimpi saya pingin bahwa penciptaan pertumbuhan kawasan-kawasan itu terjadi, kawasan pertumbuhan ekonomi baru terjadi, itu di daerah-daerah. Supaya Jakarta tidak menjadi sentra.
dulu konsumsi. Kan pertumbuhan ekonomi itu kan Bang Karni kontribusi paling besar itu konsumsi. 53%. Investasi itu 30%. Ekspor impor spending pemerintah. Nah konsumsi Bang Karni waktu saya jadi ketua umum HIPMI 60%, 60-65% itu di Pulau Jawa. Itulah tidak terjadi pemerataan. Iya. Itulah kenapa itu terjadi Bang Karni? Itu juga yang menimbulkan pemberontakan di daerah. Saya tahu betul bagaimana sakitnya kami orang di daerah. Saya kan di Papua Bang Karni. Bagaimana sekolah jalan kaki 4 kilo per hari. Karena nggak ada infrastruktur. Tapi presiden yang berani membangun infrastruktur secara masif itu Pak Jokowi. Dan hari ini pertumbuhan investasi yang adil merata di daerah itu karena infrastruktur. Jadi mimpi saya ke depan yang mungkin bisa penerusnya atau sekarang adalah desain besar tentang pembangunan investasi yang berkualitas dengan hilirisasi di semua aspek. Tidak hanya di tambang, di oil and gas, di perikanan, di perkebunan. Ini mampu kita lakukan. Itu salah satu kata kunci Bang Karni untuk Indonesia menjadi negara maju. Apakah pikiran itu hanya halusinasi? Enggak Bang Karni. Saya menemukan beberapa perkembangan negara lain. Inggris Bang Karni melarang ekspor wool abad ke-16 itu untuk bahan baku tekstil. Dia bangun hilirisasi dan negaranya jadi hebat. China tahun 80-an dia mempergunakan TKDN-nya 80%. Industri boleh masuk, investasi boleh masuk, tapi TKDN 80%. Tujuannya apa? Industrialisasi, hilirisasi. Amerika pada abad 20, 19 dan 20 dia mempergunakan pajak impor 45-50%. Dan kemudian mereka ini menjadi negara-negara hebat. Jadi ada landasan teoritisnya. Dan itu telah kemarin disepakati di G20 dalam komunike bersama pada paragraf 37. Itulah kontribusi Kementerian Investasi kepada negara untuk bagaimana Indonesia juga dihargai agar pelarangan ekspor nikel kita tidak selalu dibawa di WTO. Dan selama ini belum ada konsensus itu Bang Karni. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan sekalipun alumni dari kampung bisa memberikan sedikit pikiran-pikiran besar untuk Indonesia dalam konteks global. Saya melihat mimpi Anda ini, saya juga teman baiknya Habibie zaman dulu. Mimpi Habibie. Maka Habibie nilai tambah selalu fokusnya. Dia loncat ke industri pesawat angkasa. Dia bilang kenapa itu kan high technology. Kita belum industri dasar, belum, kita baru industri ringan. Itu harus lewat industri dasar, industri menengah, baru high technology. Dia mau loncat ke situ agar yang di bawah ini ngikut menengah ini. Jadi maka orang bilang halusinasi. Jadi yang Anda bilang tadi, Anda juga dikira halusinasi sama orang bisa gitu. Tapi kayaknya kalau begini ceritanya, pelanjut Pak Jokowi harusnya Anda kayak lain. Maksud saya ketua Golkar Tambah berat lagi S3 saya kalau begini. bukan minimal ketua Golkar punya calon wakil presiden. Oke lah, presiden enggak, tapi calon wakil presiden. Namanya Bahlil. Pemirsa, kita rehat sebentar. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya tadi udah masuk ke aludisasi
bukan hilirisasi lagi. Aludisasi beliau sama dengan Pak Jokowi. Aludisasi Pak Jokowi menurut saya ya, menurut yang lain boleh enggak, sama dengan Habibie, loncatan jauh ke atas. Tapi aludisasi kalau saya menafsirkannya mimpi, dan mimpi itu doa. Saya waktu SMA di Padang, tiba-tiba ada saudara-saudara yang lebih senior datang dari Jakarta. Kamu habis ini mau mana? Kalau tahu SMA ke Jakarta. Mau ngapain? Mau sekolah jadi wartawan. Mau jadi wartawan? Iya. Kenapa kamu mau jadi wartawan? Harusnya orang Padang pilih jadi pedagang dong. Kok ini wartawan? Nggak masuk otak dia. Saya ingin terkenal. Kaget dan ketawain saya. Bagi dia anak culut kayak gini mau terkenal gimana? Ternyata itu mimpi. Sekarang malah repot setelah terkenal. Semua orang minta foto. Tapi memang yang punya jabatan presiden itu cuma dua. Presiden Republik Indonesia sama Presiden ALC. Jadi saya tadi terkagum-kagum, kok ini sama ada pikiran Pak Habibie, halusinasinya. Rupanya Pak Jokowi, jadi titisannya begitu rupanya. Padahal aslinya loncat-loncat tuh. Sulawesi, Jawa, ke Papua. Jauh aja. Loncatnya jauh banget. Tapi begini, Anda kan apa ya, aktivis AMI kalau nggak salah ya. Bagaimana Anda melihat sekarang? Ya, kalau penelitian lembaga-lembaga dunia, kita merosot di demokrasi, merosot di keadilan, ranking kita lah sebagai calon yang saya calonkan jadi wakil presiden tadi. Ini Anda melihatnya apa yang terjadi? Bang Karni, saya mencoba untuk mereview kembali pada perdebatan dialektika tentang bagaimana berdiskursi, merumuskan tentang implementasi demokrasi ketika saya menjadi aktivis. Kalau kita bersepakat di bangsa ini, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, di sila keempat tentang demokrasi kita, kan dalam situ kan sebenarnya ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pikiran Pak Bung Karno itulah demokrasi politik, Pak Hatta itu kan demokrasi ekonomi. Dan di sila keempat itu sebenarnya harusnya kita jadikan sebagai rujukan dalam implementasi demokrasi. Tapi kan kemudian terjadi reformasi, Bang Karni. Bang Karni, saya itu bingung ya dengan demokrasi kita ini. Kita ini mengadopsi demokrasi Amerika katanya. Tapi Amerika saja masih semi one delegate one vote. Kita ini full one man one vote. Apa yang terjadi, Bang Karni? Melahirkan biaya tinggi yang sangat mahal sekali. Iya, dan mencebaskan untuk masa depan. Mohon maaf, Bang Karni, saya sebagai seorang aktivis yang dibesarkan dalam proses itu. Dulu kita belajar bagaimana kita memahami bangsa. Dulu kita belajar tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat. Dulu bagaimana kita belajar tentang retorika dan protokoler, teknik memimpin sidang, pidato, orasi. Dan itu panjang sekali. Tapi begitu masuk demokrasi seperti sekarang, Bang Karni, itu semua menjadi sirna dalam konteks pemilihan di anggota legislatif. Sekarang aku mau tanya Bang Karni, emang mohon maaf kayak seperti saya, mantan Bendahara Umum PBHMI, atau ketua-ketua GMKI, PMKRI, KNPI, dengan ahli pidatonya, begitu pemilu, turun pidato di rakyat, tanpa logistik, emang terpilih? Ini demokrasi yang menurut saya harus kita pikirkan bersama.
Di sisi lain Bang Karni, orang yang kadang-kadang tidak mengerti tentang bagaimana arah tujuan negara, karena dia punya kepeng, punya logistik yang cukup, Dia jadi. Sampai di parlemen, mohon maaf, dengan segala hormat, tidak maksimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi, Malah mengembalikan modal. ya sebagai calon ketua umum nggak boleh ngomong itu kira-kira Bang Karni ya. Bang Karni yang lebih paham itu kira-kira. Tapi saya punya satu kekhawatiran Bang Karni. Saya berpikir kalau anak-anak aktivis, teman-teman aktivis saya ini tidak mendapat ruang yang maksimal untuk mereka memperjuangkan apa yang selama ini mereka belajar di saat bangku kuliah atau di organisasi, maka yang akan mengisi parlemen sebagian besar adalah saudara-saudara saya yang mohon maaf, quote and quote, yang Bang Karni tahu itu sudah. Bahwa mereka salah, tidak salah. Oh, mereka punya hak yang sama. Dan keadaannya bikin dia Keadaannya membuat dia begitu. Sekarang orang mau jadi gubernur bupati Bang Karni. Pas. Mohon maaf, bupati ya bukan lagi rahasia umum. Harus punya 40 miliar, 50 miliar. Gubernur 400. ratusan. Ya 500. Ya saya nggak bermaksud mengatakan berapa, tapi yang jelas ratusan. Anggota DPR Bang Karni, kalau cuma mengharapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, shalom, ya sudah wayam naunal maun. Ini sebuah fakta kejadian politik. Nah harusnya Bang Karni, kita merumuskan agar lebih baik demokrasi kita. Pemilihan bupati, kita ini setiap hari mungkin dipertontonkan dengan apa namanya, pemilihan kepala desa, macam-macam semua dipilih. Pemuda remaja masjid pun dipilih. Saya kadang-kadang membuat anekdot. Mohon maaf, kita mau masuk masjid, sudah ada kotak amal. Kita mau masuk di mana-mana semuanya udah begitu. Tapi kita sebagai orang dermawan harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maksud saya adalah apa Bang Karni? Kita harus berjiwa besar untuk merumuskan ini baik-baik. Kalau tidak, negara ini mau kemana Bang Karni? Dan saya menyampaikan kepada teman-teman saya aktivis, teman-teman yang punya potensi, sudah mendedikasikan diri di partai, sudah punya kualitas yang bagus, tapi kalau memang belum punya logistik yang cukup akibat karena persoalan ini, kita harus cari solusi bersama-sama. Mimpi saya, mereka yang harus lebih banyak duduk di Senayan. Dialektika itulah yang harus kita kembangkan. Bagaimana anggota DPR di pasca reformasi, kayak di Golkar, ada almarhum Ferry Mursidan Baldan, ada Ade Komarudin, ada Immanuel Belegur dari GMKI. Ramai sekali dan hampir semua partai. Di PDP ada Pak Ganjar, ada Pak Bimo Aryo, ada Bimo. Jadi hidup sekali. Tapi saya begitu masuk menjadi anggota kabinet, rapat-rapat kerja, saya melihat waktu mahasiswa yang begitu dinamis di parlemen kok nggak begitu lagi. Ternyata setelah saya melihat Bang Karni, ya karena memang yang seperti Bang Karni tahu itu sudah. Nah inilah tugas berat partai politik. Tidak hanya melihat siapa yang berpotensi memenangkan kursi, tapi juga harus kita melihat kualitasnya harus juga menjadi tanggung jawab partai. Agar kelak dia terpilih, tapi juga mampu membawa pikiran-pikiran aspirasi partai dalam konteks perjuangan rakyat. Itu harus dilakukan lewat parlemen. Dan karena itu menurut saya ini sama dengan roh Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Doktrin karya kekaryaan itu harus dimanifestasikan secara utuh dan komprehensif lewat perjuangan parlemen. Dan itu tanggung jawab partai untuk mengisi otak atau mengisi kualitas para semua kader partai. Kelak ketika ada penugasan atau mendapat tempat dalam pengabdian, baik di eksekutif dan legislatif, betul-betul terarah arah pikirannya. Gitu. Ya, kalau begitu ya kita perlu revolusi demokrasi. Tapi harus memulai itu tentu dari top pimpinan sampai ke ketua-ketua partai. Nah, kalau mereka sendiri tidak memulainya, masa kita suruh rakyat yang
bergolak untuk itu. Saya pikir ini kan sebuah pikiran. Pikiran ini kan harus dibuat kajian ya Bang Karni ya. Mana formulasi yang tepat? Ini kan sudah terjadi sekian lama. Coba kita lihat mana place-nya kita pertahankan yang sudah bagus. Yang tidak bagusnya kita perbaiki bersama-sama. Ini harus menjadi kesadaran kolektif Bang Karni. Karena kalau tidak Bang Karni, ya mohon maaf. Ya yang sponsor lah, saya kan pernah jadi pengusaha juga Bang Karni. Teman saya mau jadi A, ya udah kita bareng-barengan ya patungan. Syukur kalau yang memberikan patungan itu pikirannya untuk negara. Kalau pikirannya bukan untuk negara, apa nggak menjadi soal besar bagi bangsa? Bahwa itu butuh suatu tindakan yang berani, ya saya pikir kalau memang itu solusi kenapa tidak? Tapi kan harus berdasarkan kebaikan semua Bang Karni. Ya nampaknya memang ketua-ketua partai ini harus memikirkan sebelum digantikan oleh yang baru. Tapi satu pertanyaan terakhir. Ini survei di Indonesia mengatakan rakyat kita itu sangat puas dengan pemerintahan sekarang ini. Bahkan 90%. Tapi saya baru dapat data dari Australia, ada survei juga. UT kalau nggak salah, UTE. Itu 60% tidak puas. Dan dia mengadakan survei di negara ini tidak lebih dari 3.000 dari responden. Dan itu tetap buka. Bukan lewat telepon, lewat apa. Jadi apa tanggapannya Menteri Investasi yang bagian dari pemerintah sekarang? Bang Karni, saya pertama harus jujur mengatakan bahwa bekerja menjadi menteri presidennya Pak Jokowi, itu kami selalu diarahkan untuk bekerja secara maksimal, tidak mengenal hari libur, untuk berbuat terus yang terbaik untuk rakyat. Yang kedua, bahwa capaian-capaian program kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan yang baik, itu adalah bagian daripada apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Dalam konteks itu, Bapak Presiden Jokowi selalu berpikir untuk bagaimana membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik dalam konteks sejahtera. Sudah barang tentu hasil tersebut harus diukur dengan salah satu instrumen. Instrumennya itu adalah survei. Dalam survei yang hampir dirilis hampir setiap bulan dilakukan oleh beberapa lembaga survei, apa yang dilakukan Bapak Presiden itu direspon positif oleh publik lewat tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden, pemerintah itu kurang lebih sekitar 80%. Itulah bentuk yang faktanya ada demikian. Bahwa ada survei yang baru seperti apa yang disampaikan oleh Bang Karni, saya kebetulan belum baca survei itu. Besok saya WA. Tetapi saya harus menyampaikan juga ada beberapa lembaga survei dari luar negeri yang saya mohon maaf saya akan WA juga Bang Karni, negaranya negara mana, itu menyatakan bahwa apa yang didapatkan di Indonesia itu sama dengan lembaga mereka. Jadi bisa aja itu dibuka dan bisa kita diskusikan bersama. Debatable lah. Debatable. Tapi saya yakin bahwa Bapak Presiden itu menyayang rakyat. Coba Bang Karni bayangkan ya, mana ada presiden, mohon maaf, bukan karena saya jadi menterinya Bapak Jokowi, sudah tinggal berapa bulan mau pemilu, masih turun ke daerah terus, menyapa rakyat, menyelesaikan apa yang menjadi persoalan rakyat di daerah, dan itu tidak hanya di Jawa, di Sumatera sampai di Papua. Saya pikir ini Bapak Presiden Jokowi ini betul-betul mungkin karena mungkin dari rakyat bawah ya. Jadi yang bisa mungkin menyentuh rakyat bawah ini hanya orang yang pernah rasa-rasakan di bawah, Bang Karni. Kayak kita lah. Ya itu Bang Karni yang menilai, saya nggak boleh menilai diri sendiri, nanti berat juga saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden sangat sayang rakyat, dan rakyat juga memberikan respon positif kepada Bapak Presiden lewat survei yang tingkat kepuasannya di atas 80%. Baik pemirsa, kita rehat lagi sejenak.
setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi Munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Kita kembali tadi, kenapa kita adakan acara ini? Karena ada pernyataan dari Menteri Investasi bahwa dia siap jadi calon ketua umum Golkar. Namun ada kritik bahwa Anda 10 tahun ini udah bukan anggota Golkar lagi. Karena Anda sendiri yang menyatakan bahwa Anda keluar. Kedua, nggak ada kontribusi sama sekali ke Golkar. Padahal orang yang boleh jadi calon ketua Golkar itu persyaratannya banyak sekali. Makanya sampai hari ini nggak ada DPD yang kepingin bikin Munaslup, juga organisasi order board-nya Golkar, bahkan Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, tidak ada yang udah menyatakan setuju. Apa tanggapan Anda? Bang Karni, yang pertama saya selalu konsisten pada pernyataan awal saya bahwa saya sebagai kader taat asas dalam konteks menyerahkan sepenuhnya lewat mekanisme partai. Dan mekanisme partai itu harus dimaknai sebagai pedoman utama dalam konteks kita berinteraksi maupun dalam berorganisasi di partai. Munas, dan dalam mekanisme itu ada dua pintu masuk pergantian kepemimpinan. Ada Munas dan Munaslup. Munaslup itu bukan barang haram, karena itu diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Syarat daripada Munaslup itu kan adalah ada yang punya hak suara. Siapa mereka? Adalah DPD 1. DPD 1 mengajukan 2/3 baru bisa melakukan Munaslup. Yang kedua adalah apabila terjadi hal-hal yang di luar, yang luar biasa, maka DPP bisa melakukan juga Munaslup. Saya sebagai orang yang tidak dalam posisi yang punya hak suara, karena itu saya taat azas. Saya ngerti betul tidak boleh melakukan gerakan tambahan di luar mekanisme tersebut. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tahu kalau mau masuk di rumah ada pintu depan. Tidak boleh kita lewat pintu belakang dan tidak boleh lewat jendela. Sekali lagi sekalipun kita tahu itu untuk bisa masuk dari mana aja. Tapi saya insya Allah akan taat dengan apa yang diajarkan. Yang kedua, Bang Karni, orang banyak mempertanyakan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni, apakah saya kader atau bukan. Biarlah sejarah yang mencatat Bang Karni. Saya tahun 2000-an, 2001 itu saya pernah wakil sekretaris MPG. Ketua MPG saya itu Martin Marei di Papua. Namanya Martin Marei. Boleh dicek. Kemudian pernah kompartemen pemuda itu waktu koronelnya Pak Freddy Latumahina. Boleh juga dicek Pak Freddy. Pak Freddy sangat tahu betul itu. Karena ada gejolak politik pada tahun 2002, 2001, 2002 yang pernah ada interaksi sama saya. 2009 saya pernah menjadi bendahara Golkar Papua. Saya dilantik oleh Bang Ical. KTA saya pun di ada tanda tangannya Bang Ical. Sekjennya adalah Pak Idrus Marham, bendumnya adalah Bang Setia Novanto. Wakil ketumnya Bang Agung Laksono. Setelah itu sampai 2013, kalau tidak salah 2013 atau 2014, saya kemudian fight menjadi ketua umum HIPMI. Maka disitulah mulai saya tidak lagi menjadi anggota Golkar struktural, kader yang menjabat struktural. Saya tidak lagi menjabat, saya sudah keluar dari struktural Bang Karni. Karena saya fokus menjadi ketua umum BPP HIPMI. Kemudian setelah itu saya jadi menteri.
Saya jadi menteri Bang Karni, mohon maaf, tidak atas dasar rekomendasi Partai Golkar, tetapi pilihan langsung Bapak Presiden Jokowi. Ketika dia menanyakan bahwa kamu sudah keluar partai, saya sampai dengan hari ini Bang Karni tidak pernah berpindah-pindah partai. Karena sebagai kader partai yang terdoktrin dan berproses, itu tahu betul ilmu saya yang hari ini saya menjalankan sebagai seorang menteri, sedikit banyaknya saya dapatkan dari berproses di Golkar. Kenapa? Karena saya mengikuti Diklatda sampai Diklatnas di Cibubur. Jadi barang ini bukan barang kacang-kacang goreng Bang Karni. Bagi teman-teman saya, saudara-saudara saya yang tidak tahu saya tidak salahkan. Wajar dong. Saya jadi bendahara BPD HIPMI Papua, bukan jadi bendahara BPD HIPMI Jawa Barat. Gitu. Tapi Bang Karni saya mau sampaikan, mengelola Golkar di Papua, luas wilayah Papua itu 3,5 kali Pulau Jawa. Dengan tingkat kerumitan yang sangat luar biasa sekali. Ada 29 kabupaten kota Bang Karni. Antar kecamatan aja harus pakai pesawat. Bukan antar kabupaten Bang Karni. Kemudian banyak mempertanyakan, apa kontribusimu? Bang Karni, nanti tanya teman-teman Papua. Bang Yoris juga tahu lah waktu itu. Waktu saya jadi bendahara Golkar bersama-sama dengan almarhum Pak Habil Milkiaswai sebagai ketua, dan almarhum Asis Bau sebagai sekretaris, dan almarhum Yan Ayomi sebagai ketua bidang organisasi. Alhamdulillah puji Tuhan, kita mampu memenangkan pemilu di Papua. Tahun 2009 itu. Dan Golkar adalah ketua DPR. Bang Karni. 29 bupati wali kota di Papua. Kita mampu memenangkan 16 kepala daerah. Bang Karni. Waktu terjadi pemilihan gubernur di Papua, ketua Golkar Papua dicalonkan sebagai calon gubernur. Dan saya sebagai ketua tim suksesnya. Waktu kami kampanye di pegunungan Bang Karni, untuk mempertahankan marwah dan harga diri sebuah partai, waktu kami kampanye, kami diserang oleh kubu lawan. Dengan panah, dengan batu, bahkan ada bunyi tembakan. Dan waktu itu saya dengan calon gubernur yang notabene ketua DPD Golkar Provinsi Papua, saya tarik masuk di bawah panggung. Dan kemudian di situ saya menelpon Pak Kapolda Papua untuk kami diselamatkan. Kapolda Papua waktu itu bertetanggaan sama saya, yang namanya abang saya Pak Tito Karnavian, yang sekarang jadi Mendagri. Dikirim pesawat, kami dijemput, naik pesawat tinggal baju dalam aja. Bang Karni yang saya hormati, saya mau tanya, kontribusi seperti apa yang dimaksudkan itu? Nyawa kami terancam. Saya mengabdi di partai, tidak pernah mau jadi anggota DPR. Tidak juga saya minta jadi bupati. Waktu itu semuanya minta untuk saya jadi bupati. Tapi saya tidak mengambil itu. Kenapa? Karena memang saya hanya mau mengabdi di partai. Dan sebagai bendahara tugasnya adalah mengeluarkan uang Bang Karni. Tapi saya tidak pernah menghitung itu kok. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah begitu nyawa kami menjadi pertaruhan, kami keluar dari para partai? Enggak. Saya hadapi itu semuanya. Karena sebagai kader yang didoktrin, kader patriot politik Golkar, sudah didoktrin untuk mau rela mempertaruhkan segalanya baik moral maupun material. Dan kemudian saya jadi menteri, itu juga saya sebagai kontribusi. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, kontribusi apa? yang mereka ngomong ini sudah pernah mempertaruhkan nyawanya atau belum? Saya teringat betul bagaimana Bang Akbar waktu kampanye tahun 99-2004, dia kampanye di Jawa Timur, mempertaruhkan nyawanya. Saya terobsesi dari dia karena senior saya. Dan beliau betul-betul mengkaderkan saya dalam konteks doktrinisasi Golkar. Baik. Jadi kalau baru
Dan kalau baru ngomong dikit-dikit, baru sumbang ke sana kemari, nggak usah diomongin lah. Kalau mau bicara itu Bang Karni, saya orang kampung Bang Karni, bukan tipe yang kasih ini terus bicara ini. Itu mah, dan kalian kan mendapat jabatan itu dari Golkar. Jadi Bang Karni menurut saya, ayolah sama-sama kita memikirkan tentang partai ini. Oke. Bagaimana partai ini bisa tetap survive sebagai alat perekat bagi keutuhan bangsa dan negara dan rumah bersama bagi seluruh suku-suku bangsa yang ada dari Aceh sampai Papua, dari agama yang berbeda, mayoritas minoritas. Ini perisai persatuan bangsa. Yang harus kita pikirkan bagi ke depan adalah siapapun ketua umumnya adalah Golkar ini tetap survive. Jangan berdialektika dengan seolah-olah nggak ada masalah. Itu juga nggak bagus. Tapi saya jujur mengatakan bahwa saya sama Pak Erlangga itu adalah senior saya, abang saya. Kami komunikasi baik. Kalau rapat kabinet selalu pegang tangan. Karena itu dua hal yang berbeda. Urusan pribadi nggak ada masalah. Iyalah. Ya kita profesional aja di urusan politik. Tapi sekali lagi Bang Karni, bahwa saya taat azas akan mengikuti mekanisme partai. Ini ibarat orang yang biasa bertinju Bang Karni. Sebelum masuk bertinju berlatih dulu pemanasan supaya begitu ada lapangan pertandingan kita sudah siap untuk ikut. Wawing Abdul. Satu pertanyaan terakhir. Sekarang ya Anda kan saya calonkan jadi wapres yang udah kayak konkret 3 calon presiden. Jadi, apa pandangan Anda sama 3 ini? Mana yang terbaik? Ini kita baru berproses dinamika partai, pertanyaan udah berat. Bang Karni, tiga-tiganya ini adalah abang-abang saya, senior saya. Pak Prabowo adalah senior sahabat di kabinet. Bang Ganjar adalah senior saya juga. Beliau lagi MNI dan sering berinteraksi baik dengan saya. Kemudian Mas Anies adalah sahabat saya. Sampai dengan sekarang saya pikir mereka semuanya baik-baik saja Bang Karni. Karena kampanye belum kita lihat program-program yang utuhnya. Dan saya harus melihat pada apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Kalau sekarang ini saya lihat masa kampanyenya belum Bang Karni. Tapi saya tahu bahwa baik bagi kita belum tentu juga baik bagi Tuhan. Dan saya selalu meyakini bahwa yang terbaik itu adalah apa yang diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban ini masih koma Bang Karni. Tunggu 1 bulan ke depan, nanti kita 2 kopi darat Bang Karni. Saya akan menyampaikan mana yang terbaik. Nongkrong lagi. Pemirsa, dengan demikian yang sangat terpelajar Saudara Bahlil, saya nyatakan lulus sebagai dokter. Jangan nilai summa cum laude. Kita ketemu LC Karni. Anda baru saja menyaksikan wawancara khusus Karni Ilyas bersama Bahlil Lahadalia dipersembahkan oleh